Halo teman-teman, welcome back to Bongkar Bro. Balik lagi sama gue Busem. Hari ini kita kedatangan satu buah TWS nih dari Edifier. Ada seri gamingnya yaitu HKT GM3 yang katanya sih diklaim bisa punya latency setipis 60 millisecond dan punya tuning audio sendiri untuk menambah gaming experience. Tapi kira-kira gimana ya kualitasnya? Kita langsung masuk aja ke video. Nah, ini dia nih barangnya. Edifier HKT GM3. Yang kalau dari desainnya nih ya, ini kerasa banget sih buat gue pribadi, minimal dari vibe-nya tuh udah kerasa gaming. Dengan bobot total dikurang dari 40 gram dan per earbuds-nya ini di sekitar 4 gram. Yang mana itu terbilang cukup ringan ya untuk sebuah TWS. Dan ditambah juga dengan ukuran yang kecil gini jadi kerasa lebih compact dan gampang buat dibawa-bawa. Cuma sayangnya dari segi material nih ya, dengan bahan plastik dan finishingnya tuh black gloss gini, somehow dia tuh jadi semacam fingerprint magnet. Apalagi kalau tangan teman-teman itu berminyak. Kalau untuk build quality-nya sendiri, Edifier HKT GM3 ini tergolong standar ya. Nggak yang solid-solid amat, tapi nggak yang ringkih-ringkih amat juga. Kecuali di bagian engsel-nya nih, yang mana gua rasakan ini agak sedikit lebih ringkih dibandingkan overall body si charging case-nya. Dan dia tuh masih gampang goyang-goyang gitu sih, baik dalam kondisi terbuka maupun tertutup. Plus, dia juga nggak ada semacam penutup gitu untuk menahan si bagian engselnya. Di bagian atas charging case-nya ini ada semacam tulisan branding HKT, yang mana itu setahu gue memang gaming series-nya dari Edifier. Terus ada port tipe C nih di bagian bawah si charging case-nya. Dan favorit gue adalah di bagian depan, ini ada 3 buah lampu indikator. Yang mana ketika menyala, dia tuh mengingatkan gue dengan kesannya lampu belakang sebuah sports car. Nah, selain warna hitam seperti yang kita punya di sini, ada juga warna putihnya nih. Yang mana kalau warna putihnya tuh lampu indikatornya instead of menyala merah, dia akan menyala biru. Oh ya, fungsi LED ini juga bukan hanya sebagai indikator sisa baterai di charging case-nya aja ya. Tapi yang gua suka ini adalah dia juga menunjukkan posisi earbuds di dalam case itu apakah sudah aman atau enggak. Misalnya gini, setelah gua pakai dua-duanya kemudian gua masukkan satu doang, ya misalnya yang kanan atau yang kiri gitu gua masukin, dan di dalam case-nya itu akan hanya menyala salah satu lampunya saja. Dan ketika duanya dimasukkan, baru deh keduanya menyala, blinking terus hingga baterainya terisi penuh. Terus untuk baterainya sendiri, Edifier HKT GM3 ini dia punya 40 mAh per earbuds-nya dan 400 mAh untuk si charging case-nya. Yang mana setelah gua coba di volume 50 sampai dengan 60% di device iOS 15.2, si Edifier HKT GM3 ini tuh habis di sekitar 5 jam. Jadi sedikit lebih lama dibandingkan dari klaimnya. Kalau untuk chargingnya sendiri menggunakan adaptor 5V 1A, dalam 30 menit ini sudah terisi di sekitar 70%. Terus di 60 menit ini dia indikator baterainya tuh udah di 100% ya. Tapi untuk si nyala lampu di bagian charging case-nya itu masih berkedip, jadi menandakan itu belum penuh. Nah, ketika mati itu di sekitar 90 menitan waktunya, yang menandakan earbuds-nya sudah terisi penuh. Kalau untuk charging case-nya sendiri ini masih standar ya, kurang lebih di sekitar 1,5 jam sampai hampir 2 jam, dan itu bisa mengisi si earbuds-nya sampai sebanyak kurang lebih 3 kali. Yang mana menurut gua dengan daya tahan baterai di sekitar 5 jam tadi itu masih terbilang cukup ya, terutama untuk di kelas budgetnya ini. Tapi berhubung dia difungsikan sebagai TWS gaming, yang mana ketika dinyalakan fungsi mikrofonnya, misalnya kalian lagi multiplayer gitu ya, tentunya itu akan lebih rendah dibandingkan dari yang tadi music mode di 5 jam. Nah, untuk mikrofonnya sendiri, si HKT GM3 ini sudah dilengkapi dengan fitur ENC. Yang mana dari pengalaman gue pribadi sih dia nggak yang terlalu baik untuk memfilter ambient noise ya. Meskipun dari segi kualitas mikrofonnya untuk menghasilkan suara kita itu masih cukup nyaman didengar oleh lawan bicara ya. Dia agak robotik tapi masih sangat wajar dan masih cukup natural. Terus volume suara gue juga nggak yang kecil gitu, jadi masih cukup terdengar jelas dan keras. Kita dengerin aja kali ya untuk mikrofon tesnya. Cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon Edifier HKT GM3 dalam kondisi hening. Sekarang kita coba dalam kondisi ramai.
Cek cek 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon Edifier HKT GM3 dalam kondisi ramah. Gimana kita pasang background speaker dengan traffic noise engine itu dalam volume 70% yang itu cukup keras. Dan kira-kira gimana nih suaranya? Cek cek 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon Edifier HKT GM3 dalam kondisi ramah. Oke, kurang lebih itu sih untuk kualitas mikrofonnya yang bisa diharapkan dari si Edifier HKT GM3 ini. Dan dengan kualitas seperti itu, Edifier HKT GM3 ini dibanderol dengan harga 489.000. Tapi kalau gue cek sih itu dari harga coret 990-an sekian. Yang mana untuk kelengkapannya sendiri ini kalian akan mendapatkan satu buah charging case dan earbuds-nya. Terus dapat juga kabel charger USB-A ke tipe C. Kemudian dapat juga nih extra ear tips-nya. Dan pastinya ada juga nih manual book-nya. Nah, kalau untuk garansi memang ya di dalam box-nya tidak dapat semacam kartu gitu. Tapi kalau gue cek di official website-nya sih, si Edifier ini ngasih kurang lebih 1 tahun garansinya. Dan barang yang kita terima ini adalah barang yang didistribusikan oleh PT Harman Indonesia. So, itu adalah brand partner dari Edifier di Indonesia. Jadi, kalau teman-teman tertarik biar aman dan nyaman, langsung aja deh klik linknya, nanti kita sertakan di deskripsi. Nah, untuk earbuds-nya sendiri, si Edifier GM3 ini menggunakan model tangkai ya, seperti AirPods, dengan material plastik dan finishing two-tone gini yang mengikuti warna dari si charging case-nya. Untuk ukuran ear tips-nya sendiri, dia terbilang normal, nggak yang terlalu besar, nggak yang terlalu kecil juga. Dan modelnya ini yang oval, bukan yang bulat. Jadi akan lebih nyaman, khususnya di telinga gue pribadi ketika menggunakan ear tips model seperti ini. Kemudian di bagian luarnya ini ada semacam plate metal, yang mana itu tuh kalau gua cari-cari infonya berfungsi untuk mengurangi gesekan sehingga menambah daya sensitivitas dari si touch sensornya. Tapi kalau dari pengalaman gue pribadi sih, gue jadi lebih butuh beradaptasi ya terhadap si area touch sensornya ini. Karena dia pertama lebih kecil, kemudian adanya si electroplate metal itu. Jadi kadang ketika gue pengen triple tap, itu yang kedeteknya malah jadi double tap. Meskipun setelah beberapa hari pemakaian dan sudah terbiasa sih, nggak ada masalah kok. Dan memang touch sensornya ini gue rasa lebih aman ya. Jadi kalau gue nempel ke bantal, rebahan gitu, nggak yang gampang tiba-tiba nggak sengaja kepencet gitu. Nah, kalau untuk komennya sendiri, si earbuds-nya ini hanya punya double tap, triple tap, dan juga tap and hold, yang mana itu berfungsi untuk play pause, next previous track, kemudian ganti gaming mode, ganti ke music mode, terus juga bisa untuk voice assistant, dan juga untuk call control. Nah, kalau dari segi fitting, ini gua rasa seperti yang gue bilang juga ini kerasa enak ya. Jadi dia tuh stay di dalam telinga dengan cukup baik, passive noise isolation-nya juga lumayan, dan ketika digunakan touch control-nya tidak menyebabkan pressure di dalam telinga. Tapi dari segi grip, untuk gue personally ini nggak yang terlalu ngunci banget, meskipun dia masih nyaman untuk digunakan sehari-hari, apalagi kalau cuma buat gaming doang. Tapi kalau buat temen-temen yang mungkin kepikiran beli ini biar bisa sekalian buat workout, kayaknya kurang cocok sih, meskipun dia sebetulnya sudah dilengkapi juga dengan IP55 rating protection, dust and water. Kalau untuk koneksinya sendiri, Edifier HKT GM3 ini sudah menggunakan Bluetooth 5.2 dengan chipset yang spesial nih, professional gaming dari PixArt. Tapi sayangnya untuk audio codec dia terbatas hanya di SBC saja. Namun baiknya dia sudah support untuk single mode, baik yang kanan dan yang kiri, dan selama pemakaian gua itu terasa sangat flawless. Namun untuk pairingnya dia masih agak klasik ya terbilangnya, jadi masih harus dikeluarkan dulu earbuds dari si casingnya, baru deh bisa pairing ke smartphone kalian. Untungnya dari segi koneksi si Edifier GM3 ini terbilang cukup baik ya. Gue hampir nggak pernah gitu mengalami koneksi yang putus-putus apabila selama dalam jangkauan 10 meter sesuai dengan yang diklaimnya, kecuali apabila masuk ke gaming mode. Nah, apabila gaming mode-nya dinyalakan, memang dari segi latency dia akan berkurang ya, kerasa banget jauh dibandingkan dengan yang si music atau si normal mode-nya, yang bikin experience buat nonton, buat gaming itu jadi lebih nyaman. Tapi somehow nggak tahu kenapa apabila si gaming mode-nya diaktifkan, koneksi antara earbuds kanan dan yang kiri itu jadi kurang stabil dan kadang suka kayak batuk-batuk gitu. Selain itu pernah sekali waktu gue nyalakan gaming mode, tapi justru latency-nya tuh agak lebih delay, yang mana si music mode-nya jadi kayak latency yang gaming mode.
Tapi itu terjadi sesekali aja sih, dan ketika gue coba ganti lagi modenya itu balik lagi ke normal dan jalannya lancar-lancar aja. Bisa dibilang nggak yang sampai level mengganggu. Biar nggak penasaran, kita lihat aja kali ya latency testnya. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Oke, sekarang kita masuk ke kualitas suaranya. Yang mana kalau dari spesifikasi ini gue baca-baca sih cukup wah ya. Dia tuh menggunakan 10 mm composite biodiaphragm dan punya semacam tuning khusus audio dari HKTH Plus. Dan katanya itu bisa menambah experience ketika digunakan buat gaming. Dan memang yang gue rasakan sangat signifikan ya perbedaan antara di music mode dan juga dengan si gaming mode-nya. Jadi kalau di music mode nih ya, gue rasain si HKT GM3 ini overall karakternya dia lebih ke bass. Jadi di low frekuensinya itu dia lebih powerful, lebih kerasa dominan, lebih kerasa punchy-nya juga, lebih kerasa tebel. Tapi kurangnya dia ada di detail dan juga clarity. Jadi kadang-kadang apabila di lagu EDM gitu agak kerasa sedikit mendem sih di music mode-nya. Selain itu untuk bagian mids ini kerasa agak mundur ya. Jadi somehow vokalnya kerasa agak jauh di belakang. Terus untuk instrumennya juga enggak yang terlalu tebel gitu kerasanya. Jadi kayak cuma pelengkap aja secukupnya. Yang mana kadang separasi terhadap si low frekuensinya juga kurang baik sih. Jadi suka tenggelam oleh si frekuensi low dan bassnya yang lebih powerful. Nah, kalau untuk treble-nya sendiri, ini gue rasakan sih cukup aja ya. Dalam artian dia cukup detail, masih cukup clear juga, cukup dapet ngeceringnya, ya cukup aja gitu, nggak yang terlalu wah, tapi cukup untuk menjadi pemanis dalam mendengarkan musik. Begitu pula untuk soundstage-nya yang nggak terlalu kerasa lega dan juga nggak yang sempit juga, cukup sesuai untuk harganya yang di kelas budget. Nah, tapi untuk sound imaging-nya gue rasain dia di atas rata-rata TWS budget sih, apalagi ketika gaming mode-nya dinyalakan. Jadi kalau game mode jadi nyalakan, ini overall frekuensinya tuh kerasa di boost banget ya, terutama di bagian low, di upper bass-nya, dan di bagian mids, baik itu vokal maupun instrumen. Yang mana gue ngerasanya tuh jadi bass-nya tuh lebih tebel, lebih powerful, terus untuk vokal juga dia kerasa jadi lebih maju, lebih present gitu, nggak terlalu semundur yang di music mode, dan untuk instrumennya kerasa lebih ngisi aja, misalnya di melodi gitar itu lebih enak untuk didengarkan di gaming mode-nya. Nah, tapi sayangnya si boosting itu nggak terlalu terasa ya di bagian treble-nya. Bahkan untuk bagian treble-nya gue bisa bilang jadi semakin tertutup sih oleh power di bagian low dan juga si mids frekuensinya. Selain itu di gaming mode juga overall karakternya jadi kerasa kurang rapi ya, separasinya jadi agak lebih berantakan dibandingkan dengan yang si music mode yang kalau dipakai gaming mode mendengarkan musik itu jadi kurang nyaman. Nah, tapi improve yang paling berasa untuk gaming mode adalah dari segi sound stage-nya. Yang mana ini kerasa banget jadi lebih luas. Kemudian untuk pinpoint imaging-nya juga kerasa lebih asik gitu ya. Lebih kerasa ada jalur suaranya. Dan itu berasa banget ketika digunakan untuk main game FPS. Jadi pinpoint lokasi musuh itu lebih berasa akurat aja sih dari pengalaman gue bermain. So overall untuk kualitas suara Edifier HKT GM3 ini gue bisa bilang punya pasarnya masing-masing sih ya. Dalam arti untuk gue pribadi music mode-nya itu bukan selera gue, karena somehow by karakter, by signature ini kerasa agak berbeda ya dibandingkan Edifier yang kita coba kayak X3, kemudian X3S, kemudian NB2, TWS One Pro gitu. Udah beberapa Edifier yang kita coba, dan ini tuh di music mode-nya tuning
gamingnya agak beda aja sih dibandingkan yang lain yang pernah kita coba. Sementara untuk gaming mode-nya ini bisa banget, masih cocok dengan selera gue dan pemakaian gue untuk main Genshin Impact, kemudian sesekali main tembak-tembakan PUBG gitu misalnya. Ini udah oke, tapi biar nggak penasaran, kita dengerin aja deh sound sample-nya. Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Normal mode. Gaming mode. So, apabila disimpulkan, Edifier HKT GM3 yang punya harga 489.000, which is itu adalah harga yang rapet gitu ya persaingannya dengan kompetitor-kompetitor di kelasnya. Gua rasa sih untuk price to value dia udah cocok ya, dalam arti dari segi harga ke build quality-nya, kemudian ke desainnya terutama yang memang gua suka, terus untuk kualitas mikrofonnya dan juga untuk kualitas suaranya, meskipun gua pribadi sih nggak yang terlalu cocok. Edifier GM3 ini bisa gue rekomendasikan khususnya buat temen-temen yang memang cari TWS gaming. Tapi kalau untuk cari TWS musik, mungkin teman-teman bisa tonton video berikutnya yang nanti bakal di-review sama Bro Dani. Ada Edifier X3S. So, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Gue Busem, and until next time, stay humble and positive.